Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem anatomi, fisiologi sistem saraf. Kemarin kita sudah pelajari banyak tentang anatomi. Kemarin harusnya sebenarnya ada beberapa orang yang presentasi materi tentang anatomi, ya. Terkait itu hanya ada beberapa orang yang persentase. Namun tugas itu masih saya nantikan, ya. Nanti ada waktu kita bisa diskusi kembali. Jadi semua tugas disimpan kembali yang sudah matikan sebagian yang audionya. Ya, oke. Saya ulangi kembali, ya. Bahwa yang sudah presentase kemarin nilainya saya sudah ambil. Kemudian yang belum presentase nanti ada waktu baru kita presentase kembali. Sebelum materi saya mulai, saya melakukan kuis. Ya, barang 5 atau 5 menit atau 10 menit lah. Setelah itu saya masuk materi. Karena hari ini kita mempelajari tentang sistem saraf. Bisa, ya? Kemarin kan sudah dipelajari tentang struktur anatomi, struktur tubuh, terdiri apa saja. Kemudian bagian-bagian anatomi terbagi menjadi 2. Ada yang bersifat regio, ada yang bersifat sistem. Kemudian apa-apa saja, apa yang dimaksud dengan anatomi. Tidak apa-apa, ya, kita jawab saja, karena ini hanya kuis saja untuk penyegaran, ya, review kembali materi yang kemarin. Saya mulai dari Megawati. Iya, Bu. Megawati, jelaskan dulu ke saya apa yang dimaksud dengan anatomi, apa yang Anda ketahui tentang anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Mulai dari bentuk tubuh. Ya. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Oke. Terima kasih, ya, atas jawabannya. Selanjutnya saya masuk ke lingga. Mana lingga? Lingga, sebutkan struktur tubuh dari struktur tubuh terdiri dari apa saja? Silakan. Mana ini? Lingga, bisa dengar suara saya? Dengar, Ibu. Ya, silakan sebutkan. Struktur tubuh manusia terdiri dari atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Saya sudah jelaskan ke 4 poin itu. Apa yang dimaksud dengan sel, bagaimana itu kerja dari jaringan, organ, dan sistem. Slide kita sudah hampir 3 kali ulangi ini, ya. Jadi saya hanya mau review sedikit karena ini merupakan pelajaran dasar dari anatomi, materi intinya, ya. Silakan. Ada yang bisa bantu dari lingga? Bagaimana? Bisa dijelaskan? Masuk ke siapa? Dewi Sutari. Oke, saya lanjut ke Dewi Sutari, ya. Dewi Sutari, ya, boleh silakan dilanjutkan. Apa yang dimaksud dengan sel? Bagaimana yang dimaksud dengan jaringan? Apa yang dimaksud dengan organ dan sistem? Sel yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Sedangkan jaringan yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Organ yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Sedangkan sistem yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu.
Oke, terima kasih atas jawabannya, Lingga dan Dewi. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menyebutkan anatomi terdiri menjadi dua, yakni dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan regio atau tempat dan berdasarkan sistem. Ada yang bisa sebutkan anatomi berdasarkan regio? Terdiri dari, mungkin bisa dibantu Ibu Yulinda. Silahkan. Mungkin lagi kurang bagus sinyal ya. Yang lain, teman yang lain bisa? Ada yang bisa bantu? Anatomi. Oke, silakan Megawati. Anatomi regional terdiri dari cranealis atau kepala, Kranial. toraks, dan abdomen perut, genitalia kemaluan, ekstremitas inferior, tungkai, poli leher, ekstremitas superior lengan, vertebrae punggung, pelvis pinggung. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagian dari sambil alih ya. Jadi ada dua pembagian. Terima kasih Megawati. Ada dua pembagian. Yakni berdasarkan regio dan berdasarkan sistem. Sudah jelas apa yang kita sampaikan tadi. Saya jelaskan sedikit. Pembagian anatomi berdasarkan strukturnya itu ada dua, yakni berdasarkan regio dan sistem. Kalau regio terdiri dari kepala, kemudian toraks atau dada, abdomen itu adalah perut, genitalia, kemaluan, dan ekstremitas inferior. Kemudian pembagian kedua yakni berdasarkan sistem. Yang pertama adalah sistem respiratorius, sistem kardio, endokrin, digestivus, urinarius, genitalia, muskuletal, nervosum, dan neurosensorik. Kemarin kita sudah pelajari juga. Jadi jangan selalu lupa bahwa anatomi itu merupakan berdasarkan bahasa Latin terdiri dari dua suku kata yakni ana dan tomi. Ana artinya adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian. Ya, harus kalian pahami. Oke, terima kasih untuk review sedikit saya tentang anatomi. Selanjutnya saya mau pada materi. Hari ini kita bahas tentang lebih kerucut ya. Kemarin yang kita belajar kan bersifat umum. Sekarang kita masuk ke pembagian dari step-step dari anatomi. Yang pertama adalah anatomi fisiologi sistem saraf. Jadi bisa jelas ya apa yang saya jelaskan? Bisa didengar? Santai saja ya, relax. Sudah siang, waktu siang ya. Oke. Jadi secara umum sistem saraf adalah tatanan rumit berbagai saraf dan sel yang mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh manusia. Jadi itu sistem saraf ya, merupakan tatanan rumit yang terdiri dari berbagai saraf dan sel untuk mengirimkan sinyal ke beberapa tubuh dan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Sistem saraf itu merupakan sesuatu yang kompleks ya, karena di situ ada pembagiannya. Nanti saya berikan tugas untuk dikuasai 12 sistem saraf. Itu yang kalian pelajari, karena semua apapun yang kita lakukan pada hari ini, baik melihat, melakukan pergerakan, itu kan atas perintah dari sistem ya. Kemudian sistem saraf pusat, sistem saraf terbagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, atau biasa kita kenal dengan SSP dan SSP. SSP itu dia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan SSP terdiri atas sekumpulan saraf di luar dari SSP. Ya, nah bisa dilihat slide saya ini. Tubuh manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Agar organ-organ tubuh dapat bekerja sama dengan baik, diperlukannya adanya koordinasi atau pengaturan. Jadi sistem saraf yang mengatur semuanya ya, yang ada di dalam tubuh kita.
Kemudian sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Apa yang dimaksud dengan iritabilitas? Itu adalah kemampuan menanggapi rangsang. Untuk menanggapi rangsang ada 3 komponen yang harus dimiliki sistem saraf. Yang pertama adalah ini harus dikuasai ya. Ini merupakan hal penting dari sistem saraf, yaitu harus memiliki reseptor, konduktor, dan efektor. Jadi saya ulangi lagi. Sistem saraf merupakan tatanan rumit berbagai saraf dan sel untuk mengirimkan sinyal ke berbagai tubuh manusia. Susunan sistem saraf terbagi menjadi 2, yakni SSP, susunan saraf pusat, dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri menjadi 2. Ada 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan SST atau susunan saraf tepi itu terdiri atas sekumpulan saraf di luar dari SSP. Nah, 3 komponen penting yang dimiliki dari sistem saraf yang perlu kita ketahui secara seksama adalah yang pertama harus memiliki reseptor, kemudian konduktor, dan efektor. 3 poin ini tidak boleh kalian lupa ya, karena ini merupakan hal penting dari sistem saraf, di mana reseptor adalah penerima rangsangan atau impuls. Ya. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor atau penerima impuls adalah organ indera. Kemudian kedua, penghantar impuls atau konduktor. Dilakukan oleh sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf yang terdiri dari sel-sel saraf disebut dengan neuron. Ingat ya? Kemudian efektor. Apa itu efektor? Adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan efektor. Yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar atau hormon. Nanti step-step semua ini akan kita pelajari bagiannya. Mulai dari sistem endokrin, sistem kardio, sistem peredaran darah, kemudian masuk ke sistem digestivus, mulai pencernaan, sistem organ atau aksesoris, dan lain-lain. Jadi harus dikuasai dulu ini ya, pelan-pelan ya, karena habis ini saya akan ajarkan lagi bagaimana untuk anatomi fisiologi dari kardiovaskular. Masih banyak ya materinya. Jadi kita harus kuatkan fondasi dulu, kalian harus pahami dulu. Makanya kemarin saya berikan kalian tugas, masing-masing mempertanggungjawabkan untuk tugas persentase. Ada yang persentase khusus mata, ada yang persentase khusus hati, auricula, dan lain-lain. Kenapa? Supaya bisa dipahami. Ya, karena banyak bahasa Latin yang harus kita kuasai, apalagi dasar ya. Oke, sudah dipahami ya? Kalau saya bertanya sebentar, kita selesai materi, saya akan pasti tanyakan. Ayo, siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Bisakah disebutkan? Ada susunan dari sistem saraf tepi atau bagian dari sistem saraf pusat. Siapa yang tahu? Ya. Kemudian ada 3 komponen penting dari pembagian sistem saraf. Bisa ya? Oke, next. Oke, tadi kita sudah saya jelaskan sedikit ya, sebelum saya masuk dari sistem neuron. Sistem saraf pusat tadi terbagi ada 2 ya, otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri atas 3, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Kemudian sumsum tulang belakang itu yang menghubungkan otak dengan susunan sistem saraf tepi. Jadi ada 2 SSP, adalah otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Ya. Oke. Kalau bagian dari sistem saraf tepi itu ada 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sistem saraf otonom, kemudian sistem saraf simpatik, kemudian sistem saraf parasimpatik, dan sistem saraf somatik. Kalau terlalu cepat saya menjelaskan nanti di cut saja ya, jelaskan dan gue terlalu cepat menjelaskan. Saya ulangi kembali apa yang saya jelaskan. Kemudian sel saraf neuron. Poin pertama,
Sistem saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Neuron inilah adalah yang berperan sangat penting menghantarkan impuls atau saraf pasangan. Nah, untuk sel saraf terdiri menjadi 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Waktu kalian SMA, pernah kalian pelajari, pernah minimal dengar ya, minimal tahu, minimal kenal, dan pernah mendengar istilah 3 ini. Meskipun tidak terlalu spesifik dijelaskan, tapi minimal paham dan pernah dengar istilah dari sel saraf, tiga bagian dari sel saraf yang paling utama adalah badan sel, dendrit, dan akson. Ini dia modelnya ya. Ada impuls, badan sel, ada neuron. Diperhatikan saya dulu ya, materi nanti setelah saya menjelaskan saya akan share di grup. Nah, apa yang dimaksud dengan badan sel? Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi ya. Ini tadi yang seperti saya jelaskan, sistem saraf pusat, otak terbagi atas 3 bagian utama, ada otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Kemudian susunan tulang belakang menghubungkan otak dengan SST. Ini. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin kurang saya menjelaskan mungkin kurang begitu bagus ya. Nanti insya Allah mungkin next time bisa mungkin saya munculkan beberapa video terkait dengan materi sistem saraf. Ya, jadi sekarang kita simak dulu, kita telah dulu, kita pelajari dulu, kemudian nanti saya share materinya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan sistem saraf yang kalian tidak mengerti, silakan diajukan, silakan dipertanyakan. Kalau misalnya tidak dipahami, silakan ajukan pertanyaan di grup atau melalui WhatsApp, ya boleh. Tidak ada masalah, sebenarnya saya akan balas. Ya, jadi seperti ini ya. Ini otak. Nah di sini otak, lambung, paru-paru. Jadi semua apapun yang kita lakukan ini atas perintah ya. Karena di sini ada namanya susunan saraf, sistem saraf yang berperan. Ya, bisa dipahami ya, nanti ke bawah. Nah, di sini struktur saraf. Di sini tadi yang saya jelaskan bahwa ada sinaps, ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ada neuron, sistem saraf tampak depan, tampak belakang. Ini ya. Oke, saya lanjut. Badan sel merupakan sudah tadi ya. Selanjut ke dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dia berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Neuron atau akson, dia berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke saraf lain. Neuron dibungkus oleh selubung lemak yang disebut dengan selubung myelin yang terdiri atas perluasan membran sekuat. Jadi ini kita lihat, nah, ada yang menerima rangsangan. Jadi badan sel itu dia fungsinya menerima rangsangan dari dendrit menuju ke akson. Kemudian dendrit adalah serabut saraf yang pendek. Dia merupakan perluasan dari badan sel. Dia ini berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan dari ke badan sel. Kemudian neuron atau akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain. Luar biasa itu ya kerjanya ini ya. Ya. Menerima, menghantarkan, terakhir ke akson.
Dia membawa rangsangan dari badan sel ke saraf sel yang lain. Bisa dimengerti sedikit ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang saya masuk. Macam-macam dari neuron atau sel saraf. Ada yang kita ketahui sistem saraf sensorik, sistem saraf motorik. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf sensorik? Adalah sistem saraf yang membawa rangsangan atau impuls dari reseptor atau indera ke saraf pusat. Tadi sudah ketahui kan? Ada dua dari bagian dari susunan sistem saraf pusat, seperti otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf motorik. Saraf motorik adalah saraf yang membawa rangsangan atau impuls dari saraf pusat ke efektor. Terdiri dari dua, yaitu otot dan kelenjar. Kemudian saraf konektor adalah saraf yang menghubungkan rangsangan impuls dari saraf sensorik ke saraf motorik. Ini dia ya. Ya. Saya lanjut saja ya untuk slide materinya. Kalau saya tidak mengerti, silakan ditekan. Kemudian susunan sistem saraf manusia. Di dalam tubuh kita manusia terdapat miliaran sel saraf yang membentuk sistem saraf. Ini ada dua ya, satu otak. Apa otak? Otak adalah merupakan sebuah pengatur dari segala aktivitas kegiatan manusia yang kita lakukan. Otak terletak di rongga tengkorak, dibungkus oleh 3 lapisan selaput kuat ya, yang disebut dengan meninges. Selaput paling luar disebut dura mater, paling dalam pia mater, dan tengah arachnoid. Jadi makanya kalau orang jatuh selalu diwanti-wanti posisi jatuhnya seperti apa. Apakah kepalanya terbentur, atau luka terbuka, atau luka tertutup. Karena kalau sudah menyerap ke otak itu kan berbahaya. Karena otak itu merupakan semua pusat pengatur ya, terkendali dari segala kegiatan manusia. Bukan main itu, otak itu dilapisi tiga lapisan ya, yang sangat kuat. Ada dura mater, ada pia mater, dan arachnoid. Ada lapisan paling luar, lapisan paling dalam, dan lapisan paling tengah. Ini langsung mengerti ya. Nah, kemudian otak besar atau cerebrum. Otak besar ini memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan berbagi atas 2 belahan. Belahan kiri adalah melayani tubuh, sebelah kanan melayani tubuh sebelah kiri. Otak besar berfungsi yaitu pusat kegiatan yang disadari. Jadi otak besar itu merupakan sebuah kegiatan yang disadari ya. Contohnya berpikir, mengingat, berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Karena kita ketahui bahwa semua yang kita lakukan inilah perintah otak. Mau makan kan perintah otak. Apapun yang kita lakukan kan semua dari otak. Nah, kalau otak kecil itu dia di bawah otak besar bagian belakang. Otak kecil seperti otak besar, terdiri dari belahan kanan dan kiri. Belahan kanan dan kiri otak kecil dihubungkan oleh jembatan Farrow. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja-kerja otot yang kita gerakan. Sumsum lanjutan, yaitu ada disebut dengan medulla oblongata. Ya, ini tadi sudah lanjut. Kemudian sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Kemudian sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak dan memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Nah, kemudian kita masuk ke SST atau susunan saraf putih. Ada menjadi beberapa bagian, yakni sistem saraf somatis, sistem saraf sadar yang dipengaruhi oleh saraf sadar. Berarti ketika kamu memutuskan untuk melakukan kegiatan atau menggerakkan bagian tubuh, ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31
fase saraf sistem tulang belakang. Jadi maksudnya ini ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi kita pelajari susunan saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf peti yang mengatur fungsi organ-organ internal, kelenjar eksternal dan internal, juga pembuluh darah serta pembuluh limfatik. Seperti ini ya. Ini otak. Tadi kita sudah pelajari yang mana katakan yang otak besar, otak kecil, ya. Kemudian sinapsis, tadi sudah. Struktur neuron saya tambahkan sedikit ya. Sinapsis terbentuk dari dua sel yang mengantarkan impuls dan menerima impuls. Sinapsis menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama adalah disebut dengan terminal parasinaptik, kemudian neurotransmitter dan sinyal. Oke, mungkin saja materinya ya, anatomi fisiologi dari sistem saraf. Yang penting kalian bisa pahami bagian-bagian dari SSP dan ESP. Ya, nah, otak tadi sudah, bagian dari otak ada lapisan ini luar, dalam dan tengah ya. Kemudian susunan saraf peti tadi sudah juga dijelaskan. Kalau susunan saraf peti itu dia terdiri dari 4 poin. Yang paling penting adalah sistem saraf otonom, sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan sistem saraf somatik. Ya, di mana sistem saraf otonom adalah mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang dilakukan atau tanpa disadari, biasa disebut dengan involuntar. Kemudian sistem saraf simpatik memacu tubuh untuk menghabiskan energi. Kemudian sistem saraf parasimpatik memenangkan tubuh untuk menyimpan energi. Kemudian yang poin keempat adalah sistem saraf somatik mengatur otot-otot voluntar atau sadar dan mengirimkan informasi sensorik ke SSP, susunan saraf pusat. Mungkin itu saja dari untuk saraf. Masih ada lanjutannya untuk pertanyaan yang lain. Silakan ada yang mau tanyakan. Ada berapa yang hadir ini hari? Anggi tidak masuk ya? Anggi tidak masuk ya? Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mau tanyakan, saya akan berikan tugas untuk bukan persentase ya. Ini bukan tugas persentase, sebagai bahan acuan kalian untuk dipelajari di rumah. Yakni silakan dicatat tugasnya yaitu cari, sebut dan jelaskan 12 sistem saraf kranial. Nervus ya, 12 saraf kranial. Izin Ibu, Ya. putus-putus suara Bu, jelek jaringan di sini Bu. Karena lagi hujan deras Bu, kurang sehat ini Bu, putus. Ini di atas nama Di sini siapa? juga Bu, terus Di atas nama siapa ini? Ya Bu, kurang jelas Bu. Izin Ibu, Yulinda Bu. Oh iya. Kalau begini Lagi- bisa saya dengar. Lagi di jalan Ibu. Kalau begini bisa didengar. Foto ini tak juga saya tidak lihat gambar Bu. Oh, jaringan mungkin yang kurang bagus ya. Oke. Siap. Izin Ibu, hujan deras di Makassar Bu. Benar di Makassar.
Oke, kalau begitu nanti kalau begitu materinya itu saja tugasnya ya, hanya dipelajari saja atau di print, bisa di print untuk dipelajari di rumah, yaitu 12 Siap. pasang saraf kranial ya. Ada 12 nervus ya, yaitu kranial ya, olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlear, trigeminal, abducens, facialis, vestibularis. Jadi tulis dan jelaskan atau print boleh, nggak masalah, 12 saraf kranial dan fungsinya. Minggu depan saya masuk, saya akan tanyakan, saya random ya, misalnya Yulinda, bisa dijelaskan fungsi dari saraf 4 troklear misalnya, bisa dijelaskan. Jadi tolong dipelajari, dipahami letak pembagian dari 12 sistem saraf kranial, sebutkan dan jelaskan fungsinya. Ya, minggu depan saya Siap, Bu. bisa dijelaskan, bisa kita kuisnya kuis random ya, nanti minggu depan tidak bisa satu orang harus presentasi dengan materinya atau enggak. Jadi saya yang tentukan, misalnya si A coba jelaskan tentang abdusen, kemudian si B silakan tentang troklear, kemudian si C itu merupakan bagian dari sistem apa, bagaimana fungsinya, seperti apa yang dilakukan, bagaimana peran sarafnya dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya saya tugaskan untuk kalian kerjakan semuanya, pasti kan modelnya sistem hafal. Jadi mendingan di random supaya kalian paham, oh kalau sistem saraf abdusen begini, oh kalau sistem saraf troklear begini, oh kalau vestibularis begini. Jadi jangan ada yang menghafal ya, dipahami supaya nantinya, karena akan berkesinambungan terus materinya ini. Bisa ya dipahaminya. Nanti jadwal tingkatnya bisa di-share di grup, bisa supaya teman-teman yang tidak ada hari ini bisa mengetahui tugasnya untuk minggu depan. Oke, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Terima kasih banyak atas apa yang sedang perhatiannya. Mohon maaf ya, hari ini materinya cukup singkat. Next nanti mungkin ke depan bisa maksimal karena jaringan dia kayaknya kurang bagus. Dari kesehatan buat kita semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salam sehat, jaga kesehatan. Saya dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan beraktivitas kembali semua. Siap, Jangan- Ibu. Izin. Ya, Ya, jangan Bu. lupa ini Terima ya. kasih, Bu. Ya, jangan lupa ini ya, jangan